Halo, senang sekali saya Madari Sasmita kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi dari berbagai daerah di Jawa Timur. Selama 60 menit ke depan saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi, di antaranya bus tabrak truk box di Tol Gempol Pasuruan, 1 korban tewas. Pohon besar tumbang dan timpa rumah di Ponorogo, rusak 2 motor dan barang elektronik. KPK geledah 2 rumah anggota DPD RI Lanyala Mataliti di Surabaya. Sebuah bus penumpang umum menabrak truk box di Jalan Tol Gempol Pasuruan Senin pagi. Pengemudi bus tewas sementara 4 penumpangnya terluka. Kecelakaan itu juga menyebabkan 1 ruas jalan tol ditutup sementara. Kecelakaan maut terjadi dan terekam video amatir Senin pagi di ruas Jalan Tol Gempol Pasuruan, Kecamatan Pohjentre, Kota Pasuruan. Kecelakaan melibatkan sebuah bus penumpang dengan truk box yang sama-sama melaju dari arah Surabaya menuju Probolinggo. Truk box yang berada di lajur kiri atau lajur lambat tiba-tiba ditabrak bus penumpang dari arah belakang. Kerasnya benturan menyebabkan kedua kendaraan terseret dan menabrak guardrail atau pagar pembatas hingga pindah jalur ke arah berlawanan atau jalur Probolinggo-Surabaya. Bagian depan bus rusak berat dan pengemudinya Diono, warga Probolinggo, tewas ketika di lokasi kejadian. Habis keluar dari rest area, baru jalan kan 4 kiloan dari jalur kiri. Terlalu lambat tadi ya? Iya. Terus habis itu? Ya kerasa tahu nabrak kenceng banget, langsung nambah kecepatan mobil, tahu tuh kenceng. Oh. Pas kabelnya lagi pas jadi kedorong kayak nganan terus. Tempat turun kabel ngangkat udah nggak bisa ngeliat apa-apa. Langsung disuruh dari belakang bagaimana? Selain menyebabkan sopir bus tewas, 4 penumpang bus terluka dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Raden Sudarsono, Kota Pasuruan. Dugaan sementara kecelakaan terjadi akibat pengemudi bus kurang berhati-hati hingga menabrak bagian belakang truk yang berjalan lambat. Untuk memastikan penyebab kecelakaan, Satuan Lalu Lintas Polres Pasuruan Kota masih menyelidiki peristiwa ini dengan melakukan olah TKP. Untuk kejadian singkat bahwa bus Akas ini dari arah Surabaya menuju ke arah timur, kebetulan untuk penyebab kejadian laka lantas masih kita identifikasi, masih kita lakukan pendalaman kembali karena sopir bus kebetulan meninggal dunia. Kebetulan untuk di dalam bus itu sendiri ada 4 penumpang lainnya yang saat ini sudah kita evakuasi ke Rumah Sakit RSUD Borobudur. Akibat kecelakaan, jalur A, Tol Gempol Pasuruan sempat ditutup sementara untuk evakuasi bangkai kendaraan serta barang muatan truk yang tumpah di jalan. Dan Ari Gafur melaporkan dari Pasuruan. Balon udara berpetasan kembali membawa petaka di Tulungagung. 1 rumah warga rusak akibat ledakan petasan yang jatuh dari balon udara. Dari penyelidikan polisi, balon tersebut diterbangkan 500 meter dari rumah korban. Bangunan rumah milik Marsini warga desa Suruhanlor, Kecamatan Bandung, Tulungagung rusak akibat terkena ledakan petasan yang jatuh dari balon udara. Kerusakan parah terjadi pada bagian atap rumah. Genting di atas kamar tidur rontok dan langit-langit rumah jebol di beberapa titik. Polisi langsung melakukan identifikasi dan olah tempat kejadian perkara. Saat kejadian, Marsini tengah menyapu halaman dan menyaksikan balon udara dari arah barat terbang tidak terlalu tinggi. Ledakan petasan terjadi sebanyak 3 kali. 2 petasan meledak di udara dan 1 petasan besar seukuran lengan orang dewasa jatuh dan meledak di atap rumahnya. Mercon yang kecil-kecil itu mulai meledak, saya juga sempat melihat itu. Nah, tapi balon itu kayaknya enggak terlalu tinggi. Nah, di sekitar rumah almarhum Pak Cari itu meledak yang pertama. Terus kemudian agak ke sini meledak lagi yang kedua. Saya itu masih di depan rumah tapi saya mulai takut karena mulai besar ya suaranya. Nah, yang ketiga itu besar sekali, saya enggak tahu kalau rumah saya yang kejatuhan malah. Saya malah tahu dari tetangga sebelah kalau rumah saya hancur itu.
Jadi saya hanya tahunya plafon yang depan rumah, aduh rumah saya plafonnya ikut rontok, dan begitu melihat ke dalam di kamarnya ada hancur. Dari hasil penyelidikan polisi, balon udara berpetasan yang merusak rumah warga tersebut diterbangkan oleh sekitar 15 remaja dari tengah persawahan Desa Mergayu yang berjarak sekitar 500 meter dari rumah korban. Polisi telah mengantongi identitas para terduga pelaku dan akan mengusutnya lebih lanjut. Dari lokasi diperkirakan hampir 500-an meter dari lokasi jatuhnya balon udara maupun jatuhnya petasan. Melihat kerusakan yang terjadi saat ini di rumahnya saudari Marsini, kami merasa kasihan dengan rusaknya rumah yang begitu parah, yang notabene dalam hal ini perlu adanya kesegeraan perbaikan mengingat hari ini musimnya musim penghujan. Maka itu saya akan koordinasi dengan Forkopimcam, dengan perangkat desa nantinya untuk segera gotong royong memperbaiki, jangan sampai kerusakan ini berakibat lebih parah lagi dengan adanya datangnya musim penghujan. Kerusakan rumah warga akibat balon udara dan petasan masih terjadi di wilayah Kecamatan Bandung, meski polisi gencar melakukan razia. Terakhir petugas menyita 15 balon udara ilegal berukuran tinggi rata-rata 20 meter, serta 1 karung petasan. Sebelumnya pada Rabu 2 April, kasus serupa terjadi di Desa Gandong, Kecamatan Bandung. Dalam kejadian tersebut, rumah dan mobil warga rusak dengan estimasi kerugian 100 juta rupiah. Polisi menetapkan 7 orang tersangka, 5 diantaranya masih di bawah umur. Danus Sukendro melaporkan dari Tulungagung. Sementara itu, korban ledakan petasan bocah berusia 12 tahun warga Kabupaten Jombang akhirnya dirawat di RSUD Jombang. Sebelumnya korban sempat pulang paksa dari sebuah rumah sakit swasta karena tidak ada biaya. Bocah berusia 12 tahun warga Sumobito Kabupaten Jombang yang menjadi korban ledakan petasan harus pulang paksa karena terkendala biaya saat berobat di sebuah rumah sakit swasta. Mendengar informasi tersebut, aparat Polsek Sumobito segera mendatangi rumah korban dan ditemui oleh keluarganya. Setelah dilakukan musyawarah, polisi berinisiatif menghubungi pihak rumah sakit pemerintah RSUD Jombang dan pihak rumah sakit plat merah tersebut kemudian merespon positif untuk merawat luka korban. Korban di PKU dibawa pulang dari PKU ke rumahnya. Sementara korban tadi ada di rumahnya, kami datangi, kemudian kami bantu komunikasi dengan Rumah Sakit Umum Daerah Jombang. Akhirnya Rumah Sakit Umum Jombang mau menerima dan mau menangani berkaitan dengan korban ledakan tersebut. Pihak keluarga mengakui pihaknya memang tidak ada biaya jika korban harus dirawat di rumah sakit swasta. Terkendala apa? Ya mungkin keuangan, Mas. Dari biaya gitu? Ya, dari biaya. Terus sekarang gimana? Ya sekarang sudah ada agak biayanya agak mendingan, bisa di rumah aja. Sekarang dibawa kemana Pak? Ke RSUD Jombang. Polisi mengimbau agar orang tua selalu melakukan pengawasan dan melarang anaknya untuk bermain petasan karena sangat membahayakan. Diketahui tangan Miftahul, seorang bocah berusia 12 tahun warga Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, menderita luka parah akibat terkena ledakan petasan. Bahkan bagian telapak tangan dan jari-jarinya nyaris hancur. Dwi Mujarso melaporkan dari Jombang. Pohon besar tumbang dan timpa rumah di Ponorogo, rusak 2 motor dan barang elektronik. Selengkapnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini.